Jangan bikin biru dulu. Maksudnya arsitek yang kira-kira dia itu kurang etikanya lah. banyak hal yang harus kita tahu jadi arsitek itu. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa arsitek itu bisa dibilang masih kurang gitu. Sehingga kesiapan teman-teman sarjana itu lebih cepat nanti ngeblend dengan dunia profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode terbaru podcast Arsitek. Desain atau duit, arsitek itu passion atau komersil. Saya Syahmi dan bersama rekan saya Vivi, kami berdua selaku host pada podcast kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak teman-teman semuanya untuk membahas lebih dalam nih tentang ada dua hal yang selalu berjalan di jalur yang berbeda di dunia arsitektur, antara passion ataupun bisnis. Betul banget tuh Syahmi. Sebagai mahasiswa arsitektur, saya sering mendengar banyak sekali diskusi tentang kedua hal tersebut. Di satu sisi, kita diajarkan untuk menciptakan desain yang indah dan menarik, namun di sisi lain, kita juga sadar bahwa arsitektur itu ialah sebuah profesi yang memerlukan strategi dan juga pertimbangan finansial yang matang. Yang menjadi pertanyaan, apakah karya arsitektur kita harus didorong oleh passion, atau apakah kita harus lebih realistis dan fokus pada keuntungan dan juga anggaran proyek? Nah, betul banget tuh, Vi. Dan yang lebih menarik lagi, bagaimana kita sebagai calon arsitek bisa menyeimbangkan kedua hal tersebut. Bagaimana caranya kita tetap bisa berpegang pada passion kita dan juga tetap sukses secara finansial. Nah, jadi jika kamu seorang mahasiswa arsitektur seperti kami, atau bahkan seorang arsitek yang sedang berkarir, podcast ini pasti akan memberikan wawasan baru tentang bagaimana menyikapi dilema antara desain atau duit. Jangan kemana-mana karena perjalanan kita baru saja dimulai. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, kita tentuin dulu sebenarnya apa sih antara passion sama komersial itu. Nah, jadi kalau menurut saya tuh passion adalah hal yang kita senangi untuk lakukan, dan komersial adalah hal yang kita lakukan untuk mendapatkan profit. Nah, kalau menurut Vivi sendiri gimana nih? Menurut saya passion itu kurang lebih hampir sama sih, sama seperti yang dibilang oleh Syahmi. Passion itu seperti sebuah hal yang kita tekuni, tapi itu harus enjoy buat kita sendiri, tidak boleh menekan. Jadi menurut saya tuh passion itu beda-beda dari setiap orang. Benar. Tapi apakah salah satu dari kedua hal tersebut itu cukup, Vi? Apakah itu cukup? Nah, di sisi lain, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa arsitektur juga ialah sebuah bisnis. Proyek-proyek besar yang kita impikan perlu didanai, dikelola, dan tentu saja menghasilkan profit. Tanpa itu, kita mungkin tidak bisa terus berkarya. Jadi, bagaimana caranya agar kita tetap bisa berpegang pada idealisme kita tanpa mengorbankan aspek finansial? Untuk membahas hal ini lebih dalam, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mendengarkan wawancara dengan arsitek Muhammad Karyadi IAI, seorang arsitek berpengalaman yang merupakan juga salah satu alumni arsitektur Unhas tahun 2000. Selamat datang, Kak. Selamat. Akrabnya disapa siapa nih, Kak? Teman-teman biasa manggil KER, KER. KER ya? Iya. Jadi Kak Ker ini dulu juga alumni arsitektur tahun 2000 S1 dan juga S2 di Unhas ya? Iya. Ya. S2-nya itu di 2014 selesainya. Ya begitu kira-kira. Iya. Sekali lagi beri aplaus dulu buat Mas. Oke, jadi yang saya tahu juga kakak itu bironya di Karyadi Muhammad Arsitek ya? Iya. Dan untuk menurut kakak sendiri tuh arsitek itu kita kerjanya itu harus mengutamakan passion kita ataupun bisnisnya kita gitu, atau memang harus keduanya kita bisa jalankan secara bersamaan? Iya, sebelumnya mungkin saya prolog dulu tentang arsitek ya. Kebetulan juga karena
kita di asosiasi, sementara ini saya juga ikut mengurus asosiasi arsitek, dan di situ kita banyak membahas tentang profesi arsitek. Jadi selain bisnis, betul bahwa profesi ini memang harus passion begitu ya, karena selain jenjang prosesnya yang panjang, kalau tanpa passion rasa-rasanya akan banyak yang menyerah. Kalau tidak ada passion mungkin ya akhirnya akan berpindah ke sektor lain. Nah, selain itu alhamdulillah di Indonesia profesi arsitek juga hari ini sudah terregulasi karena kita sudah memiliki undang-undang arsitek, dan undang-undang tersebut mengamanahkan ke asosiasi IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, untuk mengurus arsitek-arsitek yang ada di Indonesia. Nah, kita di Sulawesi Selatan itu artinya UPT ataupun perpanjangan tangan pengurus nasional itu ada di Sulawesi Selatan. Jadi teman-teman yang ada di Makassar, arsitek ada yang di berbagai daerah di Sulawesi Selatan itu berkecimpung di IAI Sulsel. Nah, tadi duit atau passion. Kita di arsitek memang sangat hati-hati, kemudian secara keseluruhan profesi juga sebetulnya seperti itu. Tidak bisa kemudian dia dimaknai seperti bisnis-bisnis di sektor lain yang hanya mengedepankan keuntungan begitu, duit begitu ya. Karena kita terikat pada ada yang dinamakan etika profesi, dan itu sangat ditekankan, sangat diregulasi ketika kita being arsitek, ketika kita menjadi berprofesi sebagai arsitek. Etika itu misalnya ya, kita tidak bisa beriklan serta-merta menyampaikan ke media bahwa pakai saya begitu untuk diiklankan di koran, misalnya di media cetak. Itu memang terregulasi, dan kita tidak bisa seperti itu beriklan, mengiklankan diri. Dan kita juga mengedepankan kesejawatan. Kesejawatan ini maknanya kita juga menghargai teman seprofesi. Misalnya ada klien yang sedang berrelasi dengan seorang arsitek. Jadi, tapi di kemudian hari ada ketidakcocokan. Nah, kalau ada arsitek yang ingin melanjutkan pekerjaan tersebut atau melanjutkan pelayanan ke klien itu, sebaiknya si klien kita minta untuk menyelesaikan semua hak dan kewajiban arsitek sebelumnya. Nah, ini bentuk-bentuk penghargaan kita ke teman sejawat. Jadi tidak seperti mungkin di bisnis lain kita sambil kita bisa saja sikut-sikutan, saling mendahului dengan berbagai cara, dengan mementingkan bisnis kita begitu ya, supaya kita dapat klien yang banyak gitu. Kita tidak bisa seperti itu di profesi kita. Ya, itu bentuk-bentuk etika. Jadi antara passion pasti passion, tapi kemudian bisnis, duit juga itu penting, tapi tidak bisa mengalahkan kesejawatan dan etika profesi yang kita sudah pahami bersama. Itu diatur di Undang-Undang Arsitek dan Keprofesian kita. Mungkin begitu adik-adik sekali. Oh ya, baik Kak Kir. Jadi panjang sekali ya. Iya. Jadi Kak Kir, berarti setiap arsitek itu pasti sudah tahu ya tentang etika profesi ini. Jadi setiap arsitek yang berprofesi sebagai arsitek itu sudah harus punya etika tersebut. Iya. Tetapi pernah nggak sih Kak Kir ketemu sama seorang arsitek yang kira-kira dia itu kurang etikanya lah, atau kayak kurang memahami etika tersebut? Iya. Karena kan jarang juga, pasti enggak semua arsitek memahami hal tersebut. Jadi secara sistem kita ketika ingin menjadi arsitek kita harus pernah melalui yang namanya penataran kode etik. Nah, jadi disitulah
teman-teman arsitek kemudian diberi pengetahuan tentang etika berprofesi. Tapi kalau adik bertanya ada nggak? Ya pasti ada. Tapi kemudian asosiasi memiliki tools namanya komite disiplin, ada ya jadi begitu. Arsitek itu harus melalui penataran kode etik tadi. Tapi kemudian kalau ada pelanggaran, ada yang kurang memahami itu, ada majelis kehormatan provinsi juga bisa menangani hal itu untuk menengahi. Ada surat teguran, ada pemanggilan ketika seorang arsitek itu terindikasi ada pelanggaran kode etik. Nah, tapi itu hal yang tentu kita hindari karena saya rasa si arsitek yang ber-STRA terregis itu sudah memahami dan sudah mengikuti penataran kode etik, mungkin begitu. Ya. Dan kalau memang Kak misalnya ada pelanggaran yang terjadi ya, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang arsitek, apakah surat tanda registrasi arsiteknya itu bisa dicabut oleh MKP tadi Kak? Iya, itu kalau kondisi yang paling parahnya seperti itu, pencabutan, penonaktifan ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia ataupun di Sulsel ya. Seiring dengan berkembangnya proyek infrastruktur juga Kak yang di Indonesia ini didanai oleh pemerintah tentunya ya. Apakah arsitek itu seringkali juga kehilangan kontrol gitu dalam passion kita juga ya sebagai arsitek? Apakah kita kehilangan kontrol kita kayak desainnya itu benar-benar ditentukan oleh pemerintah, garis besar ditentukan oleh pemerintah, dan apakah itu juga memengaruhi kita gitu sebagai arsitek? Apakah itu mengurangi kreativitas kita dalam desain kita? Kehilangan idealisme begitu ya? Betul. Ya, tentu itu pasti menjadi tantangan. Apalagi kalau kita pemberi tugas kita misalnya pimpinan daerah, jadi memiliki kemauan ini. Tapi kemudian kita sebagai pemberi jasa harus mengakomodir hal tersebut. Selama itu masih dalam tataran toleransi yang bisa ditolerir, terutama pada peraturan pemerintah tentang bangunan gedung itu terpenuhi. Tapi kemudian kalau soal idealisme, memang seringkali itu menjadi sebuah hal yang perlu kita perjuangkan ya. Artinya dengan cara kita, dengan bahasa kita, dengan pendekatan kita. Kemudian relasi antara arsitek dan pemerintah itu di proyek besar itu kita juga punya tools di asosiasi sebetulnya ataupun di keprofesian kita itu namanya sayembara. Jadi kemudian sebaiknya di mega proyek ataupun biasanya alun-alun gedung-gedung yang sifatnya publik di pemerintah kota ataupun daerah, itu sebaiknya kita menawarkan ada solusi di sayembara sehingga begitu banyak stakeholder yang bisa ikut memikirkan dari masyarakat, dari arsitek, bahkan arsitek nasional, karena sayembara itu kemudian jenjangnya biasanya nasional. Jadi produk dari arsitektur itu bisa semakin ideal ketika banyak orang yang memikirkan, dan ini juga akan menghindari tendensi ataupun intervensi yang tadi itu yang bisa menghilangkan idealisme, karena kan ini sudah diliput media dan dipikirkan oleh banyak orang, mulai dari tornya, dari panitia sayembara itu ikut memikirkan, dibantu oleh pihak akademisi misalnya. Biasanya dibantu akademisi untuk menyusun tor value yang ingin disampaikan dalam desain tersebut, sehingga insya Allah produknya bisa lebih ideal begitu. Macam mungkin contoh Tugu Monas, Monumen Nasional kemarin ada sayembara oleh pemerintah DKI itu menjadi contoh yang sangat konkret ketika sebuah aset bangsa, aset daerah, pemerintah daerah provinsi DKI itu dilaksanakan sayembara Monumen Nasional. Saya rasa hal itu bisa menjawab tadi
tentang idealisme konten arsitekturnya bisa lebih optimal begitu. Bisa lebih banyak lagi ide ya yang masuk Betul, ke dalam betul, desain tersebut. betul, Jadi betul. bisa betul-betul menghasilkan Iya. desain arsitektur yang betul-betul maksimal gitu ya. Dan itu memang sebaiknya dikedepankan sayembara itu karena hal itu bisa menjadi media hubungan antara arsitek dengan pemerintah. Gitu. Dan saya rasa juga itu bisa menjadi ruang juga ya untuk kita sebagai Iya. mahasiswa. Iya betul. Dan levelnya kan berjenjang. Ada sayembara itu biasanya ada sayembara profesional dengan mahasiswa. Ya, Dan semuanya dikolek jadi satu ide besar begitu. Sehingga banyak ide-ide baru yang lahir. Dan juga menjadi pijakan-pijakan baru bagi arsitek banyak di Indonesia bisa berprofesi gitu kan. Itu meningkatkan ekosistem berprofesi juga jadi. Iya, jadi berarti sayembara ini sama dengan seperti wadah yang sudah ada yang dimana bisa digunakan oleh arsitek-arsitek ataupun mahasiswa untuk belajar lah ya, untuk bisa. belajar mengeluarkan desainnya gitu. Jadi menurut saya tuh sangat menambah banyak relasi apalagi untuk mahasiswa yang mengenal senior-seniornya itu melalui karya-karya sayembara. Terutama arsitek muda saya rasa itu menjadi media untuk dikenal, menjadi jenjang karirnya juga. Banyak dari alumni-alumni sayembara itu yang akhirnya menjadi arsitek besar hari ini. Kalau saya bisa mungkin menyebutkan salah satunya Antonius Richard, itu banyak sekali meraih penghargaan sayembara, dan akhirnya hari ini juga lahir sebagai salah satu arsitek muda yang paling berpotensi di Indonesia. Dan beliau juga mengikuti begitu banyak sayembara, oleh karenanya mungkin juga ide-idenya sudah sangat kreatif dan brilian ya, out of the box, karena mungkin terlatih di medan-medan sayembara. Itu juga mungkin juga sebagai bisa dibilang tempat menyalurkan passionnya kita ya. Kembali lagi ke tema kita tadi, berarti arsitek itu bukan segalanya tentang duit berarti ya. Betul. Dan di dalamnya juga ruang pengetahuan. Ya, betul. Karena arsitektur ini, arsitek dan tur arsitektur itu tidak berhenti kita bicarakan sampai mungkin tua nanti. Bahkan teman-teman menyampaikan bahwa saking panjangnya proses berarsitektur itu mengganggu DNA seseorang gitu. Sehingga kalaupun suatu waktu nanti kita ingin keluar dari sektor arsitektur, itu bakal memanggil kita nanti kembali mencari circle-circle kita, karena yang bisa nyambung bercerita itu biasanya kalau arsitek susah nyambung dengan orang-orang di sekitarnya. Kalau bukan arsitek karena terlalu banyak mikir. Jadi circle-nya itu kalau ketemu bisa cerita sampai pagi itu kalau misalnya ketemu sesama arsitek ya. Meskipun yang dicerita bukan arsitektur toh. Karena biasanya kalau arsitek ketemu dengan arsitek di luar jam kerja itu juga ya humanis, cuman cara bercandanya juga agak berbeda dengan teman-teman profesi yang lain ya. Tapi cukup itu bisa membangun chemistry panjang jadinya, karena kita melalui jenjang pendidikan sampai magang sampai 5 sampai 10 tahun begitu baru bisa menjadi prinsipal. Itu kan waktu yang panjang gitu. Bahkan Zaha Hadid pernah ngomong, don't be an architect if you want to easy life. Ya itu mungkin salah satu hal yang disampaikan ke orang-orang, bahwa pekerjaan saya memang berat begitu. Jangan masuk di sektor ini kalau mau hal yang mudah-mudah gitu. Makanya kalau mungkin teman-teman muda panjangnya ini prosesnya. Ya memang begitu adanya, karena kemudian tanggung jawab kita besar, tanggung jawab sosial masyarakat kita besar, ke alam juga besar. Karena coba bayangkan sebuah bangunan kalau sudah jadi itu akan panjang waktunya. Betul. Kalau kita salah untuk membangun itu akhirnya akan berimpact ke sosial dan ke lingkungan panjang. Jadi keputusan desain kita itu sangat berarti. Baik tidaknya itu akan berimpact puluhan bahkan ratusan tahun kalau dia bertahan. Sama kemudian kalau bangunan-bangunan prasejarah itu impactnya sampai hari ini kita rasakan. Candi Borobudur
Mesir dan ya banyak lah, tembok Cina itu impactnya sampai hari ini kita bisa rasakan. Tuh, kalau mau jadi arsitek nggak boleh malas-malasan, Hmm. Pak. Ingat tuh. Betul. Banyak hal yang harus kita Iya. bahas dan Betul. pelajari lah. Oke. Tadi kakak juga menyinggung tentang magang ya kak. Ya. Nah kalau untuk kita nih arsitek-arsitek masih dibilang mahasiswa ya. Apakah magang di perusahaan arsitektur besar itu lebih mengedepankan komersial atau passion sebenarnya kak? Atau profit sebenarnya? Karena mungkin kita masuk di biro arsitektur itu untuk belajar ya. Tapi sebagai mahasiswa juga mungkin kita masih tetap butuh profit untuk hidup. Dan apakah memang untuk kita sebagai mahasiswa dan magang itu bisa mendapatkan profit di situ kak? Iya. Kalau saya jawab langsung bisa sebetulnya, karena kalau magang bedanya magang dengan KP itu praktek. Kalau KP biasanya tidak mungkin akomodasi ya kalau di luar daerah. Kalau magang biasanya sih dapat, ya itu tergantung bironya. Tapi kemudian esensinya di situ adalah magang ada dua juga sebetulnya. Magang setelah pendidikan PPR, pendidikan profesi. Ada juga magang yang sebelum PPR, jadi setelah selesai bisa magang juga istilahnya. Tapi kemudian yang magang yang saya maksud tadi yang terhitung sebagai jenjang keprofesian tadi, setelah teman-teman melalui pendidikan PPR, profesi ya PPR, ada magang 2 tahun. Dan itu pemagangan itu sebetulnya kalau boleh saya bilang itu titik poin pentingnya bukan di biro arsiteknya saja, tetapi yang paling penting adalah ke sosok arsiteknya. Jadi seseorang itu dimentor sama arsitek senior, begitu sih harapannya. Kemudian hal ini akan berimpact ke mahasiswa ataupun lulusan baru itu bisa dimentoring langsung oleh arsitek senior begitu ya. Tapi memang itu tidak mutlak selalu ada di sebuah biro yang kita ya rezeki-rezekian, tetapi kemudian sistem ini dibangun rasa-rasanya memang untuk mempertemukan arsitek senior dengan yang baru mau ikut masuk terjun ke industri arsitektur ini gitu ya, sehingga ada proses transfer knowledge, bagaimana mendelivery sebuah ide ke project, bagaimana melead sebuah tim, bagaimana kemudian proses desain ini dari abstrak menjadi real. Itu sangat penting proses pemagangan itu. Jadi teman-teman yang nanti di magang sebaiknya itu jangan sekedar magang saja. Kalau bisa diusahakan masuklah ke biro-biro yang memang baik secara ekosistem. Baik itu maksudnya betul-betul teman-teman dilibatkan dalam proses desain, dalam proses sebuah tim perancangan begitu ya. Jadi banyak sih hari ini, kalau bisa sih ya nasional, di provinsi pun, di Makassar pun hari ini juga saya rasa sudah ada beberapa yang sangat layak untuk teman-teman tempati untuk magang itu ya. Jadi bisa dibilang magang itu lebih ke proses transisi ya dari arsitek yang baru lahir gitu, dibantu oleh arsitek senior untuk bisa ikut terjun langsung ke dalam dunia arsitek yang luas gitu. Terutama di prosesnya. Karena teman-teman biasanya mungkin tidak melihat itu secara profesi gitu ya, sehingga rasa-rasanya akan sangat sehat ketika si pemagang itu dilibatkan langsung di sebuah tim rancangan. Jadi gini nih Kak, aku punya pertanyaan. Apakah pendidikan arsitektur di Indonesia dan dunia sudah cukup mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi kenyataan komersial dalam industri arsitektur? Ataukah pendidikan ini terlalu fokus pada teori dan estetika saja tanpa memberi pengetahuan tentang dunia bisnis? Karena kan biasa kalau ada mahasiswa yang sudah lulus S1, dia malah mau langsung lanjut di S2 kerja atau bahkan dia ambil PPA situ. Yang Kak cari gimana? Iya. Menurut saya sih memang itu sebuah persimpangan jalan ya. Ketika seseorang itu selesai di strata 1 di sarjana, itu memang dia
berhak memilih dirinya itu passionnya itu kembali ke passion tadi, bahwa dia lebih tertarik ke penelitian ataupun ke profesional, dan kedua hal ini sebetulnya membutuhkan orang, jadi jangan ditinggal salah satunya. Bahkan beberapa senior kita terdahulu menyampaikan bahwa pendidikan arsitektur dan profesi arsitek ini juga harus jalan beriringan, saling support satu sama lain. Jadi memang orang-orangnya harus ada, jangan kemudian tumpang tindih, ya, lebih dominan profesinya atau kebalikannya. Tapi hari ini memang rasa-rasanya kondisi ideal belum kita temui 100%. Tapi hari ini dengan adanya program ataupun departemen PPR di Unhas ya, di Universitas Hasanuddin, itu juga menjadi hal yang memulai memikirkan bagaimana update dari profesi, kebutuhan di pasaran cepat terinformasikan ke universitas, sehingga ada kemarin arsitek mengajar, profesional mengajar kalau nggak salah ya. Jadi ada seorang arsitek yang berpraktik tapi kemudian diminta sama universitas untuk ngajar. Nah, itu sebetulnya hal yang sangat sehat, sehingga updating kebutuhan tenaga kerja ataupun bukan tenaga kerja, itu disclaim ya, karena kita sangat berbeda sama tenaga kerja profesional kita. Update-nya di luar, informasi yang berkembang itu bisa tersampaikan di universitas, sehingga kesiapan teman-teman sarjana itu lebih cepat nanti ngeblend dengan dunia profesi. Saya juga sedikit menjelaskan tadi masalah tenaga kerja. Jadi saya juga memang belakangan ketika kita sudah masuk ke profesi arsitek itu baru kita juga ngeh bahwa memang sangat berbeda ketika kita tenaga ahli ataupun tenaga kerja dengan profesi. Jadi kita betul-betul harus membedakan profesional dengan tenaga kerja. Kalau domain kita sebagai arsitek, itu sebaiknya kita mindset kita profesional gitu ya. Sehingga jauh tuh rasa-rasanya kalau kita mau mengukur diri, misalnya kita mention jasa kita per meter misalnya 25.000 di hitungan hari gitu ya. Itu kan tatarannya memang di tenaga kerja, tapi kemudian kita dididik sebagai profesional itu untuk menghargai diri kita, tapi dengan catatan kita betul-betul harus memberikan layanan yang profesional ke masyarakat. Jadi tugas terutama di asosiasi, kita berperan penting untuk mengedukasi masyarakat tentang kehadiran profesi arsitek ini di tengah-tengah masyarakat. Jadi bagaimana caranya kita mengedukasi masyarakat, kita tidak dicap hanya sebagai tukang gambar, betul. Sehingga tapi kita jangan kemudian mutlak menyalahkan masyarakat karena stigma itu tidak mungkin lahir kalau tidak ada historical di baliknya. Kemudian itu yang harus kita luruskan melalui edukasi ke masyarakat, peran kita di masyarakat seperti apa. Di asosiasi kan kita ada pengabdian profesi. Nah, melalui tools itu kita memberikan edukasi ke masyarakat tentang kehadiran profesi arsitek dan bagaimana dia berprofesi. Itu tugas kita untuk mengedukasi masyarakat. Jangan kemudian kita yang merusak ekosistem kita sendiri. Ya, begitu teman-teman. Ya, jadi itu juga kita bisa sering lihat di masyarakat ya, Via. Misalnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa arsitek itu bisa dibilang masih kurang gitu. Biasanya masih langsung melempar saja ke tukang. Saya mau buat seperti ini, saya mau buat seperti itu. Padahal banyak hal yang sebenarnya harus dipertimbangkan dan hal itu bisa dipertimbangkan oleh seorang arsitek sebenarnya kayak. Iya, apalagi sekarang sudah ada AI, jadi banyak orang yang menganggap bahwa kita tinggal gunakan AI saja. Betul. Padahal tidak hanya seperti itu, tapi arsitek itu memiliki ilmu yang dimana pada arsitek itu kita harus mempertimbangkan banyak hal dalam mendesain sebuah bangunan. Ya. Betul. Tapi itu tadi stigma itu jangan kita
menyalahkan 100% Iya, ke masyarakat, betul. tapi tugas kita untuk memperbaiki stigma itu Iya. melalui apa? Melalui perbaikan kompetensi kita, perbaikan cara komunikasi kita ke masyarakat. Mungkin kita harus memperlihatkan bukti-bukti nyata dulu Iya. bahwa oh memang sangat berbeda tahu kalau kita gunakan jasa arsitek dengan tidak, Betul. ketimbang kita, kenapa kok begini dengan kata-kata itu kan saya rasa impact-nya jauh lebih baik kalau kita memberikan bukti, memberikan layanan yang sehat. Masyarakat akhirnya bisa merasakan bedanya sebuah bangunan, sebuah lingkungan binaan kalau menggunakan profesional arsitek dengan tidak. Itu tugas kita bersama-sama, terutama kami di asosiasi dan profesi di Makassar khususnya, itu menjadi masih tugas kita itu sangat berat gitu loh, karena masih banyak stigma-stigma seperti itu. Jadi masih panjang lah kita harus berjuang bersama. Nah, itu juga berarti menjadi PR kita nih sebagai mahasiswa arsitektur ke depannya bisa memperbaiki hal tersebut ya Kak. Ya, ikut memperbaiki. Betul. Ya, karena mahasiswa biasanya kan bersentuhan dengan masyarakat itu ada KKN kalau nggak salah ya. Betul. KKN profesi. Nah, di situ kita bisa berperan sebetulnya bagaimana kita mengedukasikan. Semungkin ya, nanti mungkin saya punya ide juga bagaimana KKN profesi teman-teman jurusan arsitektur itu sedikit berbeda dengan itu. Karena kami di asosiasi juga ingin mendeliver pesan-pesan ini melalui teman-teman, tapi kami harus juga memberikan edukasi dulu ke teman-teman bagaimana sih kita di tengah masyarakat, apa yang harus kita sampaikan. Nah, itu nanti kita ke depan secara bersama-sama membangun ekosistem ini. Jadi tidak jauh lagi jaraknya teman-teman mahasiswa arsitektur dengan asosiasi IAI. Jadi kita mau dekatkan sehingga pembahasan seperti ini sering-sering kita bahas, sehingga teman-teman ketika bertemu dengan masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat bisa memberikan impact yang betul-betul oh iya beda tahu ya karena mahasiswa arsitek. Ya begitu ya kira-kira. Iya, tapi Kak Kiar biasa masyarakat itu yang kurang percaya sama arsitek itu mungkin dia pernah memiliki pengalaman buruk sebelumnya, jadi mungkin dia bilang jangan dia lagi deh, yang lain malah saja. Tapi menurutnya Kak Kiar sebagai wakil ketua IAI Sulsel kan tidak jarang juga ada kasus yang dimana misalnya ada seorang arsitek yang mendesain sebuah bangunan, tapi saat kliennya itu memprotes suatu hal dari desainnya, terus ternyata pas dicari STR itu tidak ada. Jadi menurutnya itu dari Kak Kiar bagaimana? Dan tidak jarang juga ada kasus seperti itu. Ya mungkin begitu ya, artinya akhirnya undang-undang itu mengamanahkan bahwa seorang arsitek diakui oleh negara Republik Indonesia sebagai arsitek ketika dia memiliki STR. Tapi secara personal saya tidak mengatakan yang bersangkutan bukan arsitek, tapi kemudian belum terregister, belum memahami mungkin jenjangnya atau ada hal yang lain. Karena ini juga berpolemik ya. Tapi rasa-rasanya secara regulasi undang-undang menyampaikan bahwa negara Republik Indonesia hanya mengakui orang-orang yang memiliki STR, surat tanda registrasi ini, register ini sebagai seorang arsitek. Jadi batasannya sangat jelas sebetulnya. Tapi kemudian bagaimana kita melihat itu, ya asosiasi sangat welcome untuk memberikan pembinaan, memanggil dan sangat bukan mentolerir ya, tapi kemudian fakta-fakta di lapangan itu kita tidak bisa pungkiri. Tapi kemudian bagaimana kita melakukan pendekatan yang baik antara kliennya dengan arsiteknya, mungkin kita bisa tengahi misalnya, itu bisa saja kita lakukan begitu. Ya. Nah, baik teman-teman, sekarang kita berlanjut ke sesi selanjutnya. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Kak Kiar dari teman-teman mahasiswa arsitektur Unhas. Oke. Sudah ada beberapa pertanyaan, Cah? Tadi sudah ada 5 pertanyaan ya dari teman-teman mahasiswa arsitektur Kak yang akan ditampilkan di layar ini. Bukan sih matematika tuh. Tidak juga. Bukan. Nah ini
Yang pertama dari Rian, mendapatkan klien yang tidak sesuai dengan idealisme kreativitas arsitek mungkin saja ditemui. Jika seorang arsitek tetap menerima dan menganggap hal tersebut sebagai tantangan baru, akan banyak hal yang perlu ia pelajari dan bisa pula menemui kebuntuan atau stuck dalam menemukan ide. Dari pengalaman kakak sebagai seorang arsitek, apakah pernah mengalami hal serupa? Bagaimana cara atau solusi yang kakak lakukan untuk menemukan jalan keluar dari kondisi tersebut, Kak? Ya, pastinya sih pernah ya. Apalagi berprofesi itu kan panjang. Tapi kemudian yang perlu kita pahami bersama bahwa tidak melulu ini tentang kita, tentang arsitek. Tapi kemudian kita harus melihat hal ini sebagai sebuah layanan, jasa layanan seorang profesi yang berprofesi sebagai arsitek. Nah, di sana betul-betul kita harus mengedepankan komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi, memberikan penjelasan, melakukan pendekatan begitu ya, bahkan pendekatan emosional. Karena seorang klien ketika meng-hire seorang arsitek itu sebetulnya intimate dengan kehidupan pribadinya itu sudah tidak bisa lagi dihindari. Karena contoh misalnya tentang hal-hal yang bersifat privacy di kamar tidurnya, itu pasti dia akan sampaikan ke arsiteknya. Jadi memilih seorang arsitek sebetulnya itu tidak bisa sembarangan begitu saja seperti profesi yang lain, karena seorang klien pasti akan mempertimbangkan hal itu. Nah, logika terbaliknya, ketika seseorang telah percaya kepada Anda sebagai seorang arsitek, itu juga harus kita pahami bahwa ada hal-hal yang patut kita jaga dari klien. Nah, sehingga hubungan kita dengan seorang klien tidak hanya sekedar pemberi jasa dan pengguna jasa, tapi kemudian lebih dari itu. Karena hubungan kita bertemu dengan klien yang sifatnya panjang itu akan menumbuhkan relasi yang cukup dekat. Sehingga bagaimana caranya, bagaimana solusinya, ya itu kita harus membangun chemistry dengan klien kita. Jadi tempatkanlah diri kita sebagai seorang yang ditempati untuk berkonsultasi, bertanya. Jadi kita memberikan juga ruang untuk kita mencari tahu apa yang dibutuhkan. Karena boleh jadi yang diinginkan oleh klien kita itu tidak sehat buat dia. Sama ketika misalnya kalau seseorang datang ke dokter, saya tetap mau manis dok, begitu, tetap suka yang manis. Tapi kemudian dokter ini harus memberikan cara ke pasiennya, sehingga dia bisa paham bahwa dia harus mengikuti takaran dosis dalam, bahkan nutrisi, ada hal yang bisa dimakan, ada yang enggak. Tidak semua yang enak itu, tidak semua yang manis itu sehat untuk Bapak misalnya. Sama dengan arsitek, harus juga memiliki kompetensi untuk memberikan yang mana yang baik untuk kliennya. Jadi tidak melulu kita mendengar, tetapi tidak juga tentang kita, tentang idealisme kita. Karena saya tahu persis pertanyaan ini adalah pertanyaan seorang mahasiswa yang masih idealis begitu ya. Karena ya memang kalau di mahasiswa itu memang harus idealis. Karena kalau tidak ya bukan mahasiswa. Maksudnya memang di umur teman-teman mahasiswa itu harus berpikir begitu, berpikir idealis. Tapi kemudian di profesi kita bukan menurunkan idealis, tetapi lebih arif, lebih bijaksana dengan berbagai macam pertimbangan. Oleh karenanya seorang arsitek itu butuh waktu yang panjang, sehingga rasa-rasanya lebih arif, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Gitu mungkin. Jadi tidak menurunkan idealis, tapi kemudian lebih bijaksana, lebih arif begitu. Apakah teman-teman tahu arti sarjana? Sebagai lulusan S1. Jadi sarjana itu adalah bahasa Sanskerta yang bermakna arif. Jadi seseorang itu akan pendahulu kita menamai, melabeli orang-orang yang selesai berpendidikan itu sebagai seorang sarjana, karena harapannya teman-teman lebih arif ketika sudah tahu, apalagi di arsitek
arifnya itu double karena kita panjang sekali, ada magang, ada PPR, karena kita dibutuhkan untuk bijaksana begitu, karena ketika keputusan kita kurang tepat akan berdampak panjang, baik ke klien kita maupun ke lingkungan dan masyarakat. Ya, jadi berarti sebagai arsitek itu kita juga bukan hanya mendesain tapi juga harus jaga tuh pintar berkomunikasi dengan klien kita sekali, ya. betul Iya. sekali. Itu sangat dibutuhkan. Jadi banyak hal yang harus kita tahu jadi arsitek itu. Sangat menarik ya. Menarik banget. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Ada dari Dinda. Oke, juga. Dalam konteks proyek publik, seberapa besar peran idealisme desain dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat dan juga pertimbangan anggaran? Bagaimana cara seorang arsitek mempertimbangkan poin-poin tersebut? Nah, itu tadi memang ada keterbatasan anggaran biasanya. Tapi kecakapan kita memang luar biasa dibutuhkan karena sudah kita mempertimbangkan A, B, dan C, dan juga kita mempertimbangkan plafon anggaran, batasan anggaran, terutama di proyek pemerintah. Kita harus betul-betul bisa memprediksi secara cepat apakah ini realistis atau enggak nih, misalnya bangunannya dengan permintaan pemerintah, misalnya dengan kebutuhan masyarakat. Kita harus bisa memberikan gambaran cepat kepada pemerintah bahwa ini sama tadi ketika misalnya ini sehat atau tidak buat seorang klien, tapi ini sifatnya ke masyarakat dan pemerintah. Kita harus juga memiliki kecakapan itu, maksudnya kita bisa memberikan gambaran ini baik ataupun buruk ke masyarakat, ke pemerintah. Nah, melalui tadi sayembara itu bisa menjadi sebuah tools yang sangat mumpuni. Jadi seorang arsitek ataupun pemerintah dan masyarakat bisa kemudian bersepakat untuk mengadakan sebuah sayembara sehingga rasa-rasanya tidak satu orang saja, karena bisa saja kalau satu orang failnya satu kan, maksudnya failnya cukup besar. Tapi ketika kita melibatkan arsitek secara nasional, masyarakat secara nasional untuk menilai, karena di sayembara biasanya salah satu utusan dari pemerintah menjadi juri. Salah satu utusan dari dinas terkait itu juga dilibatkan, masyarakat juga dilibatkan untuk menilai. Jadi aspirasi-aspirasi itu terangkum dalam sebuah sayembara gitu, hasilnya lebih sehat. Jadi mungkin selain sebagai arsitek ada tools dari asosiasi dan co-profession kita yang namanya sayembara. Itu jauh lebih sehat lagi itu kalau bisa mengadakan itu. Jadi dari asosiasi itu yang menjadi tools untuk kita arsitek yang mewadahi kita untuk bisa juga mendapatkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Betul. Dan juga bisa mengetahui plafon anggaran dari pemerintah itu bagaimana dan bisa disesuaikan. Itu tugasnya kita sebagai arsitek berarti ya kan? Iya. Itu juga menjadi satu hal lah. Kita bisa memprediksi secara cepat. Tapi kemudian memang di prosesnya kita pasti ada proses namanya estimasi, ada penganggaran begitu ya, ada tetap dihitung secara RAB begitu ya, dan cara anggaran biayanya. Tapi kemudian rasa-rasanya kalau di depan biasanya pemerintah mau ada sedikit gambaran untuk menentukan berapa alokasi dana pemerintah yang dibutuhkan untuk kegiatan ini misalnya, supaya dia kan mau menentukan pagu anggaran biasanya ya. Jadi kita juga memiliki kemampuan untuk itu, kecakapan untuk itu. Nah, itulah tadi jawaban dari pertanyaan yang kedua. Selanjutnya lanjut nih. Ya, Dan lanjut ketiga. dong. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Yang kali ini dari Astrid. Apakah menurutnya narasumber seorang arsitek bisa memuaskan semua pihak atau memang harus ada yang dikorbankan? Wah, ini singkat tapi menarik ya. Ini kita alat pemuas dong berarti ya. Tapi memang ada biasa kata-kata itu mana bisa kita memuaskan semua pihak gitu ya. Tapi kalau dari saya mungkin ini dari kadarnya mungkin ya. Artinya ada yang kemudian idenya, kontennya yang lebih dominan ke mana gitu. Karena desain itu akhirnya adalah sebuah kebijakan, sebuah keputusan bersama, ataupun keputusan kalau sifatnya
eh, publik itu keputusannya melibatkan banyak orang misalnya. Tapi kalau misalnya antara arsitek dengan klien itu akhirnya kita sebaiknya memiliki kompetensi untuk bisa berkomunikasi tadi. Artinya desain adalah sebuah keputusan yang kita rasa-rasanya bisa mewakili banyak pihak yang dominan. Tapi betul bahwa di beberapa kondisi kadang ada hal yang kita tidak bisa penuhi. Nah, itu sebetulnya tinggal kita takar dosisnya misalnya. Karena sama kalau masakan, ada misalnya masakan tertentu yang dominan garamnya misalnya karena memang asin yang dibutuhkan misalnya. Tapi di berbagai kondisi juga butuh manis. Jadi tergantung racikan dan kesepakatan kita mau diarahkan kemana. Nah, jadi tidak melulu idealisme arsitek kita yang dikedepankan. Saya tidak mau tahu. Saya sebagai arsitek harus begini. Rasa-rasanya hari ini itu tidak menjadi hal lagi seperti itu. Mungkin ya di zaman dulu mungkin ada arsitek yang memang sudah memiliki nama besar. Tapi kemudian arsitek yang memiliki nama besar itu juga kadang dia bersikeras itu karena sebuah hal, tidak melulu egonya, tetapi dia memiliki keyakinan bahwa begini yang benar, begini yang sehat. Itu juga menjadi hal yang perlu kita perjuangkan sebetulnya. Kalau kita tahu benar dan tidak mau, kadang ada arsitek yang ya sudah, saya give up, saya tidak mau terlibat di proyek itu misalnya, menolak proyek itu. Ya di beberapa kondisi juga ada potensi seperti itu. Tapi sebaiknya ataupun ketika masih bisa dibicarakan potensi-potensinya, aspirasinya kita bisa dudukkan bersama, itu jauh lebih baik. Tapi kalau memang mencederai idealisme seorang arsitek, itu yang memilih mundur itu berarti memang kondisinya sudah fatal. Mungkin karena ini sudah tidak sehat lagi bagi seorang arsitek. Ya enggak apa-apa, kita harus legowo saja, ya silahkan cari arsitek lain misalnya. Ada kondisi seperti itu. Misalnya memang dia maunya menaikkan pejalan kaki di atas. Tapi si arsiteknya memahami bahwa masa sih kita lebih pentingkan mobil daripada pejalan kaki, misalnya di kondisi-kondisi tertentu, ataupun pemilihan finishing dari sebuah bangunan sehingga dia terkesan bahwa saya tidak banget, itu saya tidak mau begitu. Nah akhirnya terpaksalah si arsitek itu mengundurkan diri. Ada hal-hal memang poin-poinnya menyelisihi idealisme seseorang sehingga dia mundur, dan itu memang ada potensi-potensi bisa jadi seperti itu. Tinggal bagaimana kita menambah pengetahuan, menambah wawasan sehingga kita lebih arif dalam mengambil kebijakan. Karena desain adalah kebijakan dan keputusan yang kita ambil yang impact-nya akan sangat panjang. Bahkan yang dipertaruhkan adalah karir kita. Karena baik buruknya sebuah bangunan pasti dialamatkan ke arsitek. Begitu, teman-teman. Berarti memang itu tadi ya pentingnya kayak komunikasi antara klien, arsitek juga. Ya. Dan kecakapan kita dan kompetensi kita dipertaruhkan di situ. Ya, betul. Gimana nih, Vi? Lanjut dong. Oh, masih ada ya? Iya, masih ada dulu. Oke. Next. Selanjutnya pertanyaan yang keempat itu ada dari Ami. Jika seorang arsitek mengerjakan sebuah proyek hanya dengan passion, bagaimana cara untuk meraup keuntungan dari itu untuk jangka panjang? Iya, betul. Makanya passion juga harus disertai bahwa arsitek itu juga mendapatkan pembayaran. Tetapi yang ingin saya jelaskan poinnya, mungkin saya akan sedikit bergeser ke melihat apa sih sebetulnya pembayarannya arsitek ini, sebetulnya kategorinya seperti apa. Jadi kalau yang sependek pengetahuan saya, arsitek itu pembayarannya kategorinya adalah honorarium. Jadi sangat berbeda dengan kata-kata
gajian honorarium. Jadi kalau honorarium itu basic diksinya adalah honor, penghargaan. Jadi penghargaan seseorang yang telah diberikan layanan kepada seorang pemberi jasa, kurang lebih seperti itu. Jadi kita tidak mengedepankan nilai rupiahnya, tetapi penghargaan itu, meskipun integralnya nanti tetap akan merujuk ke pemberian honorarium tadi dalam berupa duit ya. Duit itu penting, tetapi tidak tidak semestinya meruntuhkan idealisme kita gitu. Passion itu penting, duit juga penting. Tapi kemudian bagaimana kita menyeimbangkan kedua hal ini, dan kita terikat pada tatanan kode etik yang ada di keprofesian kita. Begitu. Ya. Setuju banget sih Kak tadi yang katanya kita memang benar-benar butuh duit gitu, tapi kita tidak bisa mengebelakangkan idealisme kita sebagai arsitek ya Kak. Yes, betul. Dan butuh passion tentunya. Ya. Masih ada? Masih ada last question Kak. Oke. Dari Hulu, apa saran kakak terhadap mahasiswa arsitektur yang ingin memulai buat biro arsitektur sendiri? Jangan bikin biro dulu. Maksudnya begini. Maksudnya mungkin kita hari ini dari IAI, dari Ikatan Arsitek Indonesia juga ingin banyak-banyak berdiskusi dengan pihak universitas, pihak mahasiswa, karena ingin menyampaikan bahwa kita punya jenjang, kita punya tahapan masuk. Misalnya ingin betul-betul berpraktek, teman-teman jadi pemagang dulu, kerja dulu sebagai junior arsitek, mulai dari draftsman mungkin menjadi junior arsitek, masuk ke PPR, setelah itu magang lagi 2 tahun, karena itu untuk membangun kompetensi teman-teman sebagai seorang arsitek. Terlebih lagi kalau teman-teman sudah di posisi atau di level principal arsitek, itu memang membutuhkan kompetensi dan jam terbang yang panjang, sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu bisa sangat arif dan bijaksana, dan memberikan impact yang secara panjang itu bisa baik secara sosial, baik secara lingkungan dan klien tentunya, dan bagi profesi kita di sebuah lingkup kerja, misalnya kota dan kabupaten. Rasanya begitu. Jadi jangan latah dan buru-burunya jangan buru-buru buka biro, karena memang kalau studio boleh, studio bekerja ya. Tanda petik, bukan dilarang untuk bekerja sebagai kan di leveling sektor industri arsitek itu kan ada layernya, ada visual arsitek, ada DED, ada draftsman, itu teman-teman bisa masuk di situ. Kalau secara jenjang ada angkanya. Kalau arsitek itu di jenjang 8, yang baru lulus itu jenjang 7, lulus PPR itu jenjang 7, ada lagi jenjang 6, jenjang 5, bahkan sampai jenjang 4. Jadi teman-teman sudah bisa bekerja sebetulnya, bekerja. Tapi sebagai profesional itu memang panjang, itu tadi PPR plus 2 tahun magang oleh mentor arsitek, senior arsitek kalau bisa, barulah dia membuka biro arsitek itu kira-kira. Tapi kalau untuk membuka studio, levelnya studio itu sah-sah saja. Misalnya si Mbak Vivi sama Mbak Sami bersama-sama teman-teman bikin studio, membantu arsitek senior, misalnya arsitek bikin studio DED, bikin studio visual arsitektur, itu bisa saja, nggak apa-apa. Setelah selesai bikin aja yang levelan begitu, karena kalau mau langsung level biro arsitek tanggung jawabnya besar. Artinya tanggung jawabnya kita atur sedemikian rupa, profesional asosiasi profesi sudah memberikan penjenjangan karena besaran tanggung jawab tadi. Kira-kira sebuah biro ataupun studio yang level teman-teman sarjana ya sebaiknya ke tataran vokasi ataupun teknis. Misalnya
BIM, pengerjakan secara teknis, itu bisa teman-teman bikin studio-studio yang sifatnya membantu secara teknis. Visual art, Ya. jadi ars apa sih namanya, ars visual itu studio yang merender animasi, bikin animasi, itu bisa teman-teman buat. Itu sudah bisa menghasilkan itu saya rasa. Nah, tapi jenjangnya memang belum menjadi biro arsitek begitu ya. Jadi ya untuk saudara Huluk sabar Iya. dulu ya, Iya. pelan-pelan. Sabar. Pelan-pelan ya. Tapi untuk membuka studio, mencari pekerjaan itu Boleh. boleh saja. Nah, itu dia tadi Kak pembahasan kita kali ini. Siap. Jadi untuk kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa pekerjaan arsitek itu bukan melulu soal profit ya Kak ya. Betul. Tapi banyak hal yang perlu dipelajari panjang perjalanannya untuk bisa benar-benar bisa berkarir di dunia arsitek profesional. Dan banyak pelajaran selain profit yang bisa kita ambil. Iya. Dan ya itu tadi pembahasan kami tentang desain atau do it arsitek itu passion atau komersial. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Gimana nih Vi? Wah, sudah tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembahasan kali ini. Baik. Semoga obrolan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan terutama bagi teman-teman yang sedang menempuh pendidikan arsitektur atau yang sedang mengejar karir di dunia arsitektur. Jangan lupa untuk follow podcast ini agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih banyak Kak Ker. Terima kasih banyak Kak Ker. Sampai jumpa di